Malam itu hujan turun begitu deras, membasahi jalan dan memecah kesunyian. Aku dan Wina, kasihku, kami sedang dalam perjalanan pulang dari kunjungan singkat ke rumah seorang teman di sisi lain kota. Meski hujan menghalangi pandangan, kami memutuskan untuk melewati rute Pantai Lama menuju Nambangan, sebuah jalan pintas pinggirku. Tapi siapa sangka keputusan itu membawa kami kepada pengalaman yang tidak akan pernah kami lupakan. Jalanan begitu gelap, hanya diterangi lampu motor kami. Hujan semakin deras. Suara gemericik air berpadu dengan deru mesin motor yang berjuang melewati genangan. Di tikungan yang terkenal angker, Wina memelukku lebih erat. Pelan-pelan, ini tikungan yang katanya sering terjadi kecelakaan. Bisiknya hampir tak terdengar karena hujan. Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa. Tapi entah kenapa rasa dingin tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhku. Bukan dingin karena hujan, melainkan sesuatu yang lebih menusuk. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Sekilas di tengah hujan, aku melihat sosok perempuan berdiri di tepi jalan. Ia mengenakan pakaian putih yang basah kuyup. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajahnya. Aku tidak sempat berpikir panjang. Instingku mengambil alih. Aku membelokkan motor untuk menghindarinya. Tapi anehnya, tidak ada apapun di jalan itu. Sosok itu menghilang begitu saja, seolah tertelan gelapnya malam. Awas! Teriak Wina tiba-tiba. Aku baru sadar bahwa kami hampir menabrak pohon besar di sisi jalan. Dengan refleks, aku menarik rem. Tapi motor kami seolah-olah kehilangan kendali. Meluncur liar hingga kami terguling di pinggir jalan. Anehnya, meskipun motor jatuh dengan keras, aku dan Wina sama sekali tidak merasa sakit. Saat aku mencoba berdiri, sesuatu yang aneh, hujan berhenti. Jalan yang basah kini terlihat kering. Dan tidak ada suara selain dengung samar di kejauhan. Wina menggenggam tanganku erat. Ini di mana? Tanyanya dengan nada panik. Aku menoleh ke sekeliling. Jalan yang kami kenal berubah. Pohon-pohon tampak lebih tinggi dengan cabang-cabang yang melengkung seperti hendak merengkuh kami. Cahaya samar berwarna kehijauan bersinar dari kejauhan. Seperti lentera yang mengapung di udara. Kita harus pergi dari sini, kataku mencoba tetap tenang. Tapi langkah kami terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan. Saat itulah kami mendengar suara itu. Denting gamelan samar, namun perlahan semakin jelas di kejauhan. Bayangan bangunan besar muncul, seperti pasar dengan banyak orang yang berlalu lalang. Tapi bukan pasar biasa. Sosok-sosok yang berada di sana tampak berbeda, terlalu tinggi, terlalu kurus, atau terlalu besar untuk ukuran manusia. Wajah mereka tidak jelas, seperti tertutup kabut. Wina menarikku mundur, tetapi aku terpaku dengan pemandangan itu. Seorang pria tua atau setidaknya sesuatu yang menyerupai pria tua mendekati kami. Matanya bersinar seperti lampu kecil, senyum yang terlalu lebar terpampang di wajahnya. Kalian bukan dari sini. Katanya dengan nada yang ramah dan aneh. Aku tidak bisa menjawab, hanya bisa menggeleng pelan. Pria itu mengulurkan tangannya. Ikuti aku. Jangan berbicara pada siapapun di sini. Kami mengikuti pria itu, melewati kerumunan makhluk-makhluk aneh di pasar gaib.
Mereka tampak sibuk dengan aktivitas masing-masing, menjual barang yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Tapi tatapan mereka, meski tidak langsung melihat kami, aku tahu mereka menyadari keberadaan kami. Pria tua itu membawa kami ke sebuah desa yang tersembunyi di balik bukit. Rumah-rumahnya kecil, terbuat dari anyaman bambu, namun terlihat megah dengan ukiran ular yang menghiasi setiap dinding. Pria tua itu membawa kami ke sebuah desa yang tersembunyi di balik bukit. Rumah-rumahnya kecil, terbuat dari anyaman bambu, namun terlihat megah dengan ukiran ular yang menghiasi setiap dinding. Kalian telah memasuki wilayah kami. Katanya, Ini adalah kerajaan siluman ular. Tidak ada yang keluar tanpa izin. Wina gemetar di sampingku, tapi aku mencoba bertanya. Kami tidak bermaksud apa-apa, kami hanya tersesat. Pria itu mengangguk pelan. Itulah masalahnya. Tapi mungkin kita bisa membuat kesepakatan. Aku tidak sempat bertanya lebih jauh karena tiba-tiba angin kencang menerjang dari arah desa. Muncul sosok besar yang menyerupai ular dengan kepala manusia. Matanya menyala merah dan suara desisnya memenuhi udara. Siapa yang berani memasuki wilayahku tanpa izin? Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan saat itu. Ketakutan, kebingungan, dan rasa putus asa bercampur jadi satu. Tapi sebelum makhluk itu mendekat, pria tua tadi berbicara dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Mereka tampak berdebat, tapi akhirnya makhluk itu mundur dengan enggan dan lenyap ke dalam kegelapan. Pergilah sekarang, Kata pria tua itu. tapi ingat jangan kembali. Dia menunjuk jalan yang seketika terbuka di hadapan kami. Sebuah lorong yang berkilauan seperti air. Tanpa berpikir panjang, aku menggandeng Wina dan melangkah masuk. Kami terbangun di tepi jalan yang basah oleh hujan. Motor kami hancur, tapi tubuh kami tidak terluka sama sekali. Tidak ada bekas pasar, tidak ada desa, hanya jalan yang gelap seperti sebelumnya. Aku menoleh ke Wina yang masih memegang tanganku erat. Apa itu tadi? Bisiknya. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Hanya satu hal yang kupikirkan. Kami telah selamat. Tapi aku juga tahu kami telah meninggalkan sesuatu di belakang. Sesuatu yang tidak ingin kuingat lagi.